Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dolfi Agustian Lataina dengan NIM G701222062 dari kelompok 5, kelas B, Praktikum Anatomi dan Fisiologi Manusia. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang percobaan ini, yaitu yang pertama, definisi dari fisiologi, olahraga, dan fisiologi olahraga. Yang kedua, tujuan diadakannya percobaan ini. Yang ketiga, bagaimana olahraga mempengaruhi fisiologi manusia. Yang keempat, definisi dari kebugaran fisik. Yang kelima, komponen kebugaran fisik. Dan yang keenam, definisi dari Harvard Step Test dan tujuan dilakukannya Harvard Step Test. Disimak baik-baik ya videonya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari fisiologi olahraga dan fisiologi olahraga. Nah, fisiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang faal atau fungsi dan cara kerja organ-organ tubuh, serta perubahan-perubahan yang terjadi akibat pengaruh dari dalam maupun luar tubuh. Olahraga merupakan suatu aktivitas gerak tubuh mulai dari anggota tubuh atas hingga bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menjadikan tubuh menjadi sehat dan bugar. Fisiologi olahraga adalah bagian atau cabang dari ilmu fisiologi yang secara khusus mempelajari tentang fungsi atau cara kerja organ tubuh dan perubahan yang dapat terjadi baik secara sementara maupun secara menetap karena sebuah aktivitas fisik atau latihan fisik. Kedua, tujuan dilakukannya praktikum ini. Nah, adapun tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara melakukan latihan kebugaran jasmani serta mengetahui cara mengukurnya berdasarkan kebutuhan dan nilai yang terkandung di dalam kebugaran jasmani. Yang kedua yaitu melakukan perancangan aktivitas pengembangan guna meningkatkan dan memelihara kebugaran jasmani. Nah, ketiga, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih olahraga ini dapat mempengaruhi fisiologi manusia. Dalam berolahraga, gerakan yang dilakukan tentunya akan melibatkan organ-organ tubuh seperti otot, jantung, paru-paru, saraf, pembuluh darah, dan lain-lain. Nah, aktivitas olahraga akan menimbulkan reaksi dari organ-organ tubuh tersebut berupa usaha-usaha penyesuaian diri atau adaptasi. Misalnya, dalam berolahraga melatih otot, kekuatan, kelentukan, dan daya tahan otot akan bertambah, sehingga fisiologi otot dalam melakukan aktivitas akan meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya adaptasi atau perubahan oleh bertambah besarnya serabut otot dan meningkatnya sistem penyediaan energi di otot. Selain itu, perubahan pada otot ini akan mendukung kelincahan gerak dan kecepatan reaksi. Keempat, saya akan menjelaskan tentang definisi dari kebugaran fisik. Nah, kebugaran fisik adalah kesanggupan atau kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas, mempertinggi daya kerja tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Atau dalam arti lain, kebugaran fisik adalah kemampuan seseorang melaksanakan tugas sehari-hari dengan semangat tanpa merasa lelah yang berlebihan. Kelima, komponen kondisi fisik. Komponen kondisi fisik yang pertama yaitu daya tahan. Komponen ini merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darah. Yang kedua yaitu kekuatan otot. Secara fisiologis, kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal dalam melawan beban. Yang ketiga yaitu kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan fisik untuk bisa menggerakkan tubuh secepat mungkin. Keempat yaitu kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat yang dilakukan bersama-sama dengan gerakan lainnya. Yang kelima yaitu kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan sendi dalam melakukan gerakan di ruang gerak sendi secara maksimal. Yang keenam yaitu daya eksplosif. Power atau daya eksplosif adalah gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Yang ketujuh yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan fisik untuk mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Yang kedelapan yaitu koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan untuk menyelaraskan gerakan tubuh dengan arah pandangan. Yang kesembilan yaitu ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap sasaran tertentu. Yang kesepuluh yaitu reaksi. Reaksi adalah kemampuan fisik untuk segera bertindak dalam menghadapi rangsangan yang timbul melalui panca indera.
Yang keenam yaitu definisi dari Harvard Step Test dan tujuan dilakukannya Harvard Step Test. Harvard Step Test adalah tes kebugaran atau kesanggupan jasmani yang dilakukan dengan cara naik turun bangku setinggi 40 cm untuk mengetahui kesanggupan kardiovaskuler dengan parameter perhitungan frekuensi nadi. Tujuan dilakukannya Harvard Step Test yaitu untuk mengetahui atau menentukan kesanggupan atau kekuatan fisik dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Selain itu, Harvard Step Test juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat kebugaran jasmani dengan frekuensi denyut nadi untuk mengukur indeks kesanggupan badan. Baik, jadi itu tadi penjelasan dari saya tentang beberapa poin penting dalam percobaan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dadah.